Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, untuk teman-teman yang ada dimanapun, di sini kita merupakan forum video pembelajaran hukum acara perdata, di mana perkuliahan saat ini karena terganggu karena adanya pandemi yang tidak berkesudahan, maka di sini kami memutuskan untuk memberikan edukasi tentang hukum acara perdata melalui video ini. Tentunya dengan saya Sasi Kurniati, Saya Putri Masita. Saya Dr. Zen. Saya Oos ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang hukum acara perdata tentunya, agar teman-teman yang di rumah tuh kebingungan, kesulitan. Jadi untuk bisa mempermudah kalian belajar, kalian juga bisa memperhatikan atau menonton video ini. Oke teman-teman, karena hari ini adalah perkuliahan pertemuan ketiga ya tentang hukum acara perdata. Tentunya hal ini tidak biasa dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita ditemani dengan orang yang ganteng-ganteng ya. Sekarang ditemani oleh Sri Kandi yang cantik-cantik tentunya. Ya, apa sih yang akan kita bahas hari ini ya? Silakan Bu Zen. Ya, mengawali pertemuan yang ketiga ini, saya perlu mengingatkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bahasan asas-asas umum hukum acara perdata ya. Itu sudah dibahas tuntas di video pertemuan yang kedua ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan ya ke materi berikutnya ya. Materi tentang bagaimana kita bisa mengajukan tuntutan hak ya. Karena sekali lagi kita berhubungan dengan orang lain itu tidak selalu berjalan baik ya. Ada kalanya akan memunculkan permasalahan-permasalahan, memunculkan konflik of interest atau yang kita sebut dengan konflik kepentingan begitu ya. Jadi hubungan itu ada dua, ya. Ada hubungan biasa, ya. Ada hubungan hukum. Nah, kalau hubungan biasa seperti hubungan pertemanan, ya, antara kita, ya ini kalau kita ngobrol-ngobrol seperti ini, ya, ngobrol-ngobrol sambil ngopi itu hubungan biasa, ya. Karena hubungan kita itu tidak menimbulkan akibat hukum apapun, tidak ada hak dan kewajiban, ya. Dan juga tidak ada hak yang dilanggar, ya. Tapi kalau hubungan hukum, ya, hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban, ya, sangat memungkinkan hubungan hukum ini nanti akan menimbulkan permasalahan hukum, ya. Ada hak yang dilanggar, ada orang lain yang merasa dirugikan, sehingga muncul yang namanya tuntutan hak. Ya. Tuntutan hak ini ada dua, ada berupa permohonan, ada berupa gugatan. Ya. Nah, kalau permohonan, ya, ini tidak mengandung sengketa. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang merasa haknya dilanggar, ya, atau perlu mempertahankan haknya, dia bisa mengajukan permohonan. Ya. Nah, permohonan itu hanya satu pihak saja, ya, hanya satu pihak saja. Di situ tidak ada sengketa dengan pihak lain, ya. Makanya disebut permohonan, ya. Tapi ada tuntutan hak yang kedua yang kita sebut dengan gugatan. Nah, kalau gugatan ini di dalamnya ada sengketa, ya. Ada para pihak, ada pihak pertama ada sebagai penggugat, pihak kedua sebagai tergugat, bahkan ada pihak ketiga, pihak keempat, ya, sebagai tergugat satu, tergugat dua, ya. Itu sangat mungkin, ya, dalam melakukan tuntutan hak yang kita sebut dengan gugatan itu, ya. Nah, ketika mengajukan gugatan ini, ya, ada dua opsi yang mungkin bisa kita pilih, ya. Opsi pertama, biasanya hakim minta bisa tidak ini diselesaikan secara kekeluargaan, ya, secara baik-baik, ya. Bahkan sebelum masuk ke pengadilan pun, kalau ada inisiatif dari salah satu pihak ingin berdamai, diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, itu bisa dilakukan dalam penyelesaian perkara perdata, ya. Jadi tidak harus masuk ke pengadilan, ya, mengajukan gugatan gitu ya. Tapi sekali lagi tidak semua bisa diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, ya. Pasti ada ketidakpuasan, ada yang merasa diperlakukan tidak adil gitu kan.
sehingga mengharuskan mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, ketika mengajukan ke pengadilan inilah hakim akan bertindak, ya, menerima gugatan itu, kemudian memeriksa, mengadili, dan akan memutus. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak bisa diberikan contoh konkret dari perbedaan antara permohonan dan gugatan. Kayak contoh di realita kehidupannya. Di masyarakat aja Bapak. Iya. Soalnya kan biar masyarakat. biar teman-teman juga paham Juga nih paham. kalau misalnya di masyarakat itu juga ada konflik yang tadi Bapak jelaskan. Iya, perbedaan antara gugatan sama permohonan. Ya, saya sudah sampaikan tadi, kalau tuntutan hak berupa permohonan itu tidak ada sengketa, ya. Tidak ada sengketa. Jadi hanya satu pihak saja, ya, yang merasa ingin haknya ditetapkan sebagai haknya dia, ya. Misalnya permohonan untuk ditetapkan perkawinan, ya. Ya, permohonan supaya ditetapkan perkawinannya, ya. Dia sudah melakukan perkawinan, ya, tapi belum dicatatkan, ya. Seperti kasusnya Jessica Iskandar itu ya. Ya, jadi banyak Iya, artis ya. kita misalnya atau tokoh kita, ya, itu melakukan perkawinan berdasarkan hukum agamanya, tapi belum dicatatkan, ya, belum dicatatkan, Belum tercatat di belum negara. tercatat, ya. Iya. Nah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi ada pasal 1 itu ada kewajiban dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, ya, tapi ayat 2-nya itu perkawinan itu mestinya dicatatkan. Nah, ini tidak dicatatkan, ya. Ketika tidak dicatatkan kemudian ingin dicatatkan, maka dia bisa mengajukan yang namanya permohonan supaya ditetapkan, ya. Iya. Supaya ditetapkan perkawinannya, ya. Ini yang kita sebut kalau di pengadilan agama namanya mengajukan isbat nikah. Ya. Kita mengajukan ke pengadilan, nanti pengadilan menunjuk hakimnya, ya, supaya permohonan isbat nikah itu, ya, ditetapkan, ya, bahwa terjadi perkawinan antara si A dengan si B, ya. Ini tidak ada sengketa di situ, ya. Jadi kondisinya baik-baik saja antara suami istri ini datang ke pengadilan, ya, tidak ada lawannya, tidak ada pihak lain, ya, yang dirugikan, tapi keduanya ini hanya ingin perkawinannya dicatatkan, ya, dalam hal ini melalui penetapan pengadilan. Jadi ingin ditetapkan, ya. Ini contoh permohonan, ya. Nah, tapi kalau gugatan ini beda. Kalau gugatan ini tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa, ya. Ada sengketa di situ, ada para pihaknya, ya. Misalnya sengketa waris, ya. Sengketa waris, ya. Ada ahli waris yang merasa dirugikan dengan pembagian warisnya, misalnya dapat bagian waris yang menurutnya belum adil, misalnya, ya. Nah, sudah ada usaha diselesaikan secara kekeluargaan, secara mediasi, damai, tidak tercapai, ya. Akhirnya ada ahli waris yang bersangkutan ini yang kemudian mengajukan gugatan, ya, ke pengadilan, ya, untuk mempertahankan haknya itu. Itu ada lawannya di situ, ya. Ada pihak yang digugat, ya. Ada tergugatnya, ya. Jadi seperti Penyelesaian itu. masalahnya tadi Bapak bilang ada 2 jalur. Yang pertama bisa mediasi atau jalur kekeluargaan atau ke pengadilan atau hukum gitu ya Pak. Kalau misalnya saya ingin bertanya mediasi itu caranya kan kekeluargaan. Itu apakah ada pihak ketiga untuk menjadi mediator bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan gitu Pak? Seperti apa itu Pak? Ya, kalau bicara teknis, ya, kalau sebelum perkaranya masuk ke pengadilan, ya, bisa saja salah satu pihak berinisiatif sendiri, ya, bersilaturahmi misalnya, kemudian mengajukan perdamaian, ya. Sangat mungkin, ya, sambil ngopi bersama informal akan tercapai yang namanya perdamaian, begitu, ya. Tapi ada juga yang kemudian menggunakan pihak ketiga. Ya, ada pihak ketiga, misalnya orang yang dianggap punya kemampuan itu, ya, tokoh misalnya, ya,
dia membantu ya proses mendamaikan antara para pihak ya sebelum masuk ke pengadilan ya. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan ya, pengadilan bisa juga memfasilitasi dengan menyiapkan mediator ya. Mediator ini biasanya bersertifikasi dari Mahkamah Agung ya. Jadi ada orang yang punya kompetensi ya, punya kemampuan, punya kewenangan mendamaikan para pihak yang bersengketa ya, sudah melalui proses pelatihan, pendidikan khusus ya, mediator, kemudian lulus dan mendapatkan sertifikat dari Mahkamah Agung ya. Itu biasanya digunakan oleh pengadilan ya untuk memediasi para pihak yang bersengketa, dan itu biasanya dilakukan di awal-awal. Jadi di awal-awal persidangan itu mesti opsi pertama itu adalah damai ya. Bisa enggak ini damai gitu kan. Nah, kemudian disiapkanlah mediatornya begitu. Untuk tadi kan ada permohonan sama ada gugatan. Ya. Untuk permohonan ini cuman satu pihak saja. Untuk gugatan ini mungkin bisa lebih dari satu atau gimana, Pak? Ya, para pihak dalam permohonan itu hanya satu saja ya. Iya. Satu pihak. Kenapa? Karena dalam permohonan itu sifatnya hanya minta ketetapan saja. Jadi karena tidak ada sengketa ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau permohonan itu tidak ada sengketa. Karena tidak ada sengketa itulah maka para pihaknya hanya satu saja ya. Ada satu pihak yang mengajukan permohonan supaya ditetapkan perkawinannya, supaya ditetapkan anaknya ya, misalnya ya anak adopsi misalnya ya. Iya. Nah, itu yang permohonan. Tapi kalau gugatan itu dimungkinkan banyak pihak ya. Ada pihak penggugat, ada pihak tergugat ya. Penggugat di sini bisa penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 ya. Misalnya ada 3 ahli waris ya, bertindak sebagai penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 ya. Menggugat tergugat 1, kakaknya yang paling tua ya. Misalnya dia membagi harta warisannya secara tidak adil, kemudian adik-adiknya para ahli waris yang lain ini ya mengajukan gugatan secara bersama-sama ya, misalnya ya. Atau dimungkinkan juga tergugatnya lebih dari 1 ya. Ada tergugat 1, ada tergugat 2 misalnya ya. Itu sangat mungkin terjadi ya kalau dalam mengadili gugatan ya. Jadi dalam gugatan itu para pihaknya itu bisa lebih dari 2 pihak ya. Nah, itu. Kemudian ada yang kita sebut dengan istilahnya class action ya. Class action itu maksudnya ada banyak pihak bertindak sebagai penggugat ya. Karena perkaranya sama, kepentingannya sama, tidak perlu menggugat satu-satu ya. Jadi tidak perlu masing-masing mengajukan gugatan ya. Jadi mereka para penggugat itu berkumpul ya, mengajukan satu gugatan ya, satu kepentingan di situ ya, untuk efisiensi misalnya ya, dia cukup menyewa atau mengkontrak kuasa hukum ya, advokat ya, untuk memperjuangkan haknya ya. Jadi haknya ini banyak ya, penggugat 1, penggugat 2, bahkan sampai penggugat 10 misalnya ya, karena dirugikan ya, tidak perlu maju satu-satu, tidak perlu mendaftarkan gugatannya satu-satu, cukup diwakili oleh kuasa hukumnya ya, membuat satu gugatan. Tapi satu gugatan itu isinya adalah memperjuangkan kepentingan yang sama dari para penggugat yang banyak tadi ya. Itu yang disebut dengan class action namanya ya. Itu Ini Pak, terkait dengan tadi sampai menyebutkan kuasa hukum ya Pak ya. Kuasa hukum yang mana itu adalah mewakilkan yang berperkara. Misalkan ada seorang penggugat, dia mempercayakan diri kepada kuasa hukumnya, berarti dia mewakilkan yang penggugat itu ya. Terkait dengan gugatan itu yang ada di pengadilan ya Pak, seumpama dalam salah satu pihak itu ada yang menggunakan kuasa hukum, sedangkan yang lain atau satunya itu tidak menggunakan kuasa hukum, apakah itu dapat berjalan dengan semestinya? Yang mana hal itu kan tidak seimbang gitu Pak. ya. Jadi
seorang penggugat itu bisa maju sendiri, ya. Kalau dia punya kemampuan maju sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya kemampuan itu dan ingin mewakilkan kuasanya kepada orang lain, itu diperbolehkan. Ya. Misalnya kita menggunakan jasa advokat, ya, maka kita buat surat kuasa, ya, agar advokat itu bertindak oleh dan untuk yang bersangkutan, ya. Itu bisa. Jadi sekali lagi untuk mengajukan gugatan, ya, dan melakukan proses hukum di pengadilan itu tidak harus maju sendiri, ya, tapi juga bisa diwakilkan kepada kuasa hukumnya, ya. Nah, kalau misalnya dalam apa yang disampaikan oleh Mas Os tadi, gimana kalau kuasa hukumnya banyak? Boleh, ya. Jadi makanya ada dikenal dengan tim kuasa hukum, ya. Misalnya antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain bisa berkoordinasi karena kepentingannya sama, sangat mungkin itu nanti dalam proses pengajuannya juga bisa bersama-sama, ya. Seandainya ada kepentingan yang berbeda, tapi bisa juga nanti diperjuangkan bersama-sama, ya. Karena lawannya sama, ya. Jadi tergugatnya sama, ya. Cuman masing-masing punya kuasa hukum, ya. Ya, itu dalam itu kan teknis, ya. Nah, itu bisa saja nanti bisa saling berkoordinasi antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain, atau nanti atas perintah dari majelis hakim karena kepentingannya sama, ya, kuasa hukum itu bisa saling bekerja sama, ya, mengawal kepentingan kliennya masing-masing, begitu, ya. Dalam praktek teknisnya bisa seperti itu. Jadi tidak dilarang kalau misalnya tiap penggugat itu punya kuasa hukum masing-masing, ya. Ya. Kenapa? Karena mungkin kepentingan hukumnya ada yang berbeda, ya. Ada yang sama tapi juga ada yang berbeda. Tapi saran saya, kalau kepentingan hukumnya sama, tuntutan haknya yang sama, mendingan kita pakai satu kuasa hukum saja, atau kuasa hukum dengan tim, ya, bentuknya tim gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya kepentingannya berbeda, ada yang berbeda, ya sangat mungkin ada kuasa hukumnya juga berbeda gitu, ya. Jadi saya kira itu jawaban dari saya. Jadi itu bicara teknis, ya, tapi itu penting juga, ya, karena banyak yang bertanya tentang itu, ya. Kemudian tentang penggugat yang menggunakan kuasa hukum, menggunakan jasa advokat, sementara tergugatnya misalnya tidak menggunakan, ya, atau dia maju sendiri, ya. Itu bagaimana? Ya tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Dalam perkara perdata sangat mungkin itu terjadi, ya. Jadi karena dia punya kemampuan sendiri, dia tidak perlu menggunakan jasa advokat, ya. Ya, dia bisa berargumentasi sendiri di persidangan, itu boleh, ya. Apakah itu tidak berimbang? Ya, untuk berimbang atau tidak nanti kan kita lihat bagaimana dalam tanda petik persaingannya, adu argumentasinya di pengadilan. Tapi saran saya memang ada baiknya kita sebagai salah satu pihak dalam sengketa itu melihat potensi-potensi, ya, melihat potensi-potensi. Kalau lawan kita potensinya menggunakan advokat, ya, sebaiknya kita juga menggunakan advokat, ya. Kalau misalnya kita lebih percaya diri maju sendiri gitu, ya tidak apa-apa juga, karena ada kasus memang ada yang maju sendiri, ya, dan juga bisa menang juga, ya. Dalam persidangan, dalam proses peradilan itu menang juga, ya, walaupun maju sendiri, ya. Jadi nanti tergantung bagaimana hakim, ya, memutus itu, ya. Kalau misalnya tadi Bapak bilang tuntutan hak itu ada dua, permohonan dan gugatan. Nah, ketika misalnya saya mengajukan gugatan, setelah saya mengajukan itu prosesnya bagaimana, Pak? Ya, saya ulangi sekali lagi, tuntutan hak itu ada dua, bisa berupa permohonan, bisa berupa gugatan, ya. Kedua-duanya harus didaftarkan ke pengadilan, ya. Jadi prosedurnya kalau perdata itu mengajukan permohonan, gugatan itu langsung ke pengadilan, ya. Beda dengan pidana. Kalau pidana itu melaporkannya ke penyidik di kepolisian, ya.
di polsek ataupun di tingkat kota, di Polres ya. Nah, itu bedanya. Nah, nanti ketua pengadilan itu akan menunjuk ya. Jadi setelah terpenuhi semua persyaratan administrasinya, nanti akan ada penetapan hakim oleh ketua pengadilan ya. Jadi hakim siapa saja yang akan menangani perkara gugatan atau permohonan yang diajukan itu ya. Itu kewenangannya pengadilan nanti ya. Kalau itu permohonan, ini yang kita sebut dengan peradilan volunter namanya ya, peradilan yang tidak sesungguhnya ya. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa. Hakim itu hanya bertindak secara administratif saja, dan hasilnya nanti di akhir itu berupa penetapan ya. Penetapan hak ya. Jadi ditetapkan sebagai walinya ya, misalnya ditetapkan perkawinannya ya. Itu tidak ada sengketa di situ. Hakim dengan mudahnya ya bisa mengadili ya, dan menetapkan permohonan yang disampaikan gitu. Nah, tapi yang kedua ini ada yang disebut dengan peradilan kontensius ya. Peradilan kontensius itu peradilan yang sesungguhnya. Kenapa disebut peradilan yang sesungguhnya? Karena di dalamnya ada sengketa ya. Ada sengketa, dan di dalamnya juga ada para pihak yang bersengketa ya. Bisa lebih dari 2 pihak ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Penggugatnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergugatnya juga begitu, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Sehingga ada banyak kepentingan di situ yang bersaing untuk mendapatkan haknya ya. Nah, di situ ada sengketa. Disitulah peradilan yang sesungguhnya ya. Makanya proses peradilannya agak lama biasanya ini ya, karena harus berkali-kali sidang, mendengarkan semua pihak ya, menyampaikan bukti-buktinya, kemudian melakukan proses pembuktiannya begitu ya, sehingga nanti hakim akan memutuskan ya, akan memutuskan kalau sudah ditemukan mana yang benar, mana yang salah ya. Mana yang perlu dikabulkan, mana yang tidak perlu dikabulkan ya. Nah, hasilnya yang terakhir itu, kalau yang permohonan itu adalah penetapan ya, tapi kalau gugatan ini ya, produknya adalah putusan. Ya. Jadi beda ya. Jadi kalau permohonan itu nanti akan berakhir dengan mendapatkan penetapan. Kalau gugatan nanti hasilnya ya akan mendapatkan yang namanya putusan. Dalam peradilan volunter ya, peradilan yang mengadili permohonan ya, menangani pengajuan permohonan, itu sebenarnya tidak butuh hukum acara yang berbelit-belit ya. Bahkan ada yang berpendapat tidak butuh buku 4 tentang pembuktian ya. Buku 4 BW tentang pembuktian itu dalam menangani permohonan itu tidak banyak dipakai ya. Atau bahkan tidak dipakai gitu. Kemudian RBG, HIR juga tidak banyak dipakai ya. Gitu. Nah, tapi kalau dalam menangani gugatan ya, buku 4 BW ya, tentang pembuktian dipakai. HIR dipakai, RBG juga dipakai sebagai hukum acara formilnya. Nah gini Pak, untuk gugatan tadi kan pengajuan hak itu ada 2 kan, gugatan sama permohonan. Nah untuk gugatan itu gimana caranya, proseduralnya untuk kita menggugat gitu ke pengadilan? Ya, secara teoritis, ya, bahkan secara normatif ya, kalau saya sebutkan, mengajukan gugatan itu bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Cara pertama bisa diajukan secara lesan. Ya. Sangat mungkin ada pihak yang tidak bisa menulis ya, bisanya hanya bicara begitu, dia bisa menyampaikan gugatannya secara lesan ya. Secara teori, secara normatif itu dibenarkan ya. Boleh ya. Tapi tetap dia daftar dulu
daftar dulu di gugatannya ya ke pengadilan. Nanti ada bagian pendaftaran ya untuk untuk beracara secara perdata dengan mengajukan gugatan ya. Tapi nanti penyampaian gugatannya dia bisa secara lesan. Tapi cara yang pertama ini jarang dilakukan ya. Dalam praktek gugatan itu selalu dalam bentuk surat. Selalu dalam bentuk surat. Jadi kita mengkonsep gugatan kita ya dalam bentuk surat, kemudian didaftarkan ke pengadilan ya. Atau ya dalam praktek juga sangat mungkin nanti di pengadilan sudah disiapkan bagaimana caranya mengkonsep surat gugatan ya. Misalnya ada orang kampung, orang desa tidak tahu caranya menulis surat gugatan, dia tinggal datang ke pengadilan ingin mendaftarkan gugatan, dia cerita saja apa yang mau digugat begitu ya. Itu nanti dibantu untuk menyusun surat gugatannya. Itu kalau mau maju sendiri. Tapi kalau dia menggunakan jasa advokat, ya enak. Ya, dia tinggal bercerita kepada advokatnya, nanti advokatnya yang akan mengkonsep surat gugatannya. Ya, itu ada yang mau disampaikan? Tapi gini Pak, jujur saya baru tahu kalau misalnya kita bisa juga menyampaikan secara lisan. Nah, kalau misalnya kita juga gak punya advokat, tapi di sini dalam keadaan yang mempunyai masalah ini sedang sakit atau berhalangan, terus mewakilkanlah ke salah satu keluarganya untuk menyampaikan secara lisan gugatannya. Tapi Pak, kalau misalnya nanti di pertengahan jalan dia menyampaikan apa permasalahan dari pihak yang bermasalah, ada kalimat atau ada persoalan yang menyimpang gitu. Seperti bisa disebut gitu hoax, ya, hoax gitu, tidak sesuai dengan yang ada masalahnya. Itu seperti apa, Pak? Ya, sangat mungkin itu juga terjadi. Jadi ada penggugat ya yang tidak bisa maju sendiri karena alasan tertentu ya. Kemudian dia memberikan surat kuasanya kepada orang lain ya. Nah, gimana Pak kalau misalnya dia nggak punya biaya untuk mengontrak advokat? Akhirnya dia menunjuk salah seorang kerabatnya yang punya kemampuan untuk membela begitu ya, bisa. Itu yang disebut dengan kuasa khusus namanya. Jadi nanti mengajukan saja kepada pengadilan ya supaya diperbolehkan untuk mengutus ya, kuasa khusus ya, tapi tetap menggunakan surat kuasa ya. Jadi ada surat kuasa yang harus diberikan kepada orang yang diberikan kepercayaan untuk mewakili kepentingannya di dalam persidangan ya. Itu ada kuasa khusus namanya ya. Nanti bisa dikonsultasikan kepada pihak pengadilannya ya. Nah, kalau misalnya nanti terjadi miss ya, apa yang dimaksud oleh penggugatnya dengan kuasa hukumnya nanti akan dikonfirmasi ya. Di dalam persidangan itu tetap akan ada konfirmasi. Tidak boleh dia absen terus. Biasanya majelis hakim itu akan tetap merasa penting, merasa perlu ya penggugatnya atau tergugatnya hadir secara langsung ya untuk mengkonfirmasi hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi atau melengkapi hal-hal yang dirasa belum lengkap ya, penjelasannya ya. Nah, apalagi dalam proses pembuktian itu tidak bisa kemudian cukup dengan kuasa hukumnya. Biasanya majelis hakim itu tetap minta kehadiran dari penggugat atau tergugat ya. Jadi seperti itu ya. Untuk tuntutan hak yang di ranah gugatan gitu Pak, apakah ada gugatan yang tidak diterima oleh pengadilan? Dan jika ada, itu bisa dikasih contohnya dan cara penanganannya kalau gugatan itu gak diterima tuh kayak gimana Pak? Ya, memang tidak semua gugatan itu diterima ya. Tapi kalau sudah memenuhi segala persyaratan ya memang pada asasnya diterima gitu ya. Tapi ada yang gugatan yang tidak bisa diterima kemudian dilanjutkan pemeriksaannya termasuk di persidangan ya. Misalnya karena contoh, kita kasih contoh yang konkret ya. Misalnya mengajukan gugatan kepada pengadilan yang tidak punya kompetensi ya.
dalam hal ini kompetensinya misalnya kompetensi yang kita sebut kompetensi relatif ya. Mestinya diajukan ke Pengadilan Agama Sumeneb, tapi diajukannya ke Pengadilan Pamekasan misalnya ya. Bisa saja Pengadilan Agama Pamekasan tidak mau mengadili ya gugatan itu ya. Nah, atau misalnya menyangkut kompetensi absolut ya. Bukan kewenangan pengadilan itu ya. Artinya setiap pengadilan itu kan punya kompetensi absolut ya. Seperti Pengadilan Agama itu dia hanya menangani perkara perdata ya, seperti perkawinan, waris ya. Kemudian yang terakhir kemarin ekonomi syariah ya. Dia tidak berwenang mengadili perkara pidana ya. Nah, atau perkara administrasi ya. Misalnya Anda dirugikan dengan putusan bupati ya. Anda dipecat sebagai kepala desa misalnya. Kemudian Anda mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, itu tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama. Itu pasti ditolak. Ya, pasti ditolak dan akan diarahkan supaya diajukan ke pengadilan lain yang kita sebut dengan Pengadilan Tata Usaha Negara begitu ya. Jadi sekali lagi tidak semua permohonan dan gugatan itu bisa langsung diterima untuk diadili ya. Tapi sangat mungkin juga ditolak ya karena menyangkut kompetensi pengadilan tadi. Ya, menyangkut kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dia berwenang tidak? Gitu. Kalau berwenang pasti diterima, kalau tidak berwenang hampir dipastikan akan ditolak. Ya. Saya kira itu. Intinya harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya, dalam bahasa kita seperti itu, Mbak ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, ketika kita gugatan itu isinya apa saja Pak di dalam gugatan itu? Ya, secara teori ya bisa saya sampaikan dalam gugatan itu isinya ya seperti surat ya. Gugatan ini kan biasanya disampaikan dalam bentuk surat ya. Dalam surat itu kan biasanya lengkap tanggalnya gitu-gitu ya. Identitasnya ya. Nah, tapi lebih jelasnya saya sebutkan saja. Yang pertama, dalam surat gugatan itu paling tidak ada 3 hal yang harus ada ya. Yang pertama, harus ada identitas para pihaknya ya. Penggugatnya namanya siapa ya. Berdasarkan KTP-nya. Jangan menggunakan nama panggilan. Apalagi nama panggung. Apalagi nama panggung misalnya ya. Harus menggunakan nama yang benar secara hukum ya. Harus berdasarkan KTP-nya, domisilinya di mana, pekerjaannya apa ya. Itu disebutkan sejelas-jelasnya identitas diri dari penggugatnya. Begitu juga tergugatnya. Dia menggugat siapa ya. Tergugatnya namanya siapa, domisilinya di mana ya, berdasarkan KTP-nya. Namanya harus benar secara hukum ya. Nah, jangan kemudian keliru. Kalau keliru nanti takut yang digugat kena tetangganya atau saudaranya yang lain misalnya. Jadi harus clear namanya ya. Kemudian pekerjaannya bahkan agamanya juga dalam praktek di surat gugatan itu juga disebutkan ya. Jadi sekali lagi identitas para pihak harus jelas disebutkan dalam surat gugatan. Kemudian yang kedua ada yang namanya posita ya. Nah, itu isinya itu dasar-dasar yang bersangkutan menggugat ya. Dasar-dasar itu dari fakta-fakta ya. Kenapa dia menggugat? Ya, itu ada fakta-fakta yang menjadi dasar mengajukan gugatan ya. Ya. Ada juga dasar hukumnya ya. Jadi setelah menyampaikan fakta-faktanya ya, yang menjadi dasar gugatan itu perlu juga disebutkan dasar-dasar hukumnya apa ya. Itu yang disebut dengan posita ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa dalam posita itu harus jelas lengkap dengan sejarah latar belakang peristiwanya gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan cukup menyebutkan peristiwanya saja ya, yang menjadi dasar dari gugatan itu ya. Silakan itu dipilih ya. Secara teoritis sama-sama diperbolehkan, tergantung kepuasan dari
penggugatnya. Kalau mau dituangkan semua lengkap dari sejarah munculnya peristiwa itu silakan saja ya, sehingga lebih tebal gitu isi gugatannya ya. Tapi kalau ingin to the point ya langsung kepada peristiwa hukumnya yang mendasari gugatan itu ya silahkan ya. Tapi juga harus lengkap dengan dasar-dasar hukumnya. Itu yang disebut dengan posita. Posita. Yang terakhir ini paling tidak ada petitumnya. Petitumnya ini isinya tuntutan ya. Nah, yang dimohonkan itu apa? Iya, iya. Misalnya dimohonkan itu saya harus bisa cerai, kami harus bisa cerai gitu kan. Itu harus jelas ya, supaya dikabulkan ya. Memohon kepada majelis hakim supaya dikabulkan sepenuhnya ya. Itu tuntutan pokok yang disebut dengan tuntutan primernya ya. Tapi nanti ada tuntutan subsidiar ya, tambahan ya, sekedar tambahan misalnya minta supaya tergugat dihukum dengan membayar segala biaya misalnya ya, karena dia sudah percaya diri menang gitu kan. Itu boleh dimasukkan dalam petitumnya ya, dalam tuntutan subsidiarnya ya, menghukum tergugat agar membayar semua biaya yang digunakan dalam proses persidangannya misalnya ya. Jadi itu ada yang mau ditanyakan? Gini Pak, sedikit menambahkan tentang pendaftaran yang secara lisannya. Biasanya yang saya ketahui misalkan di pengadilan agama, pengalaman saya itu kalau misalkan kita tidak pakai kuasa hukum, kita membuat sendiri sedangkan kita tidak tahu bagaimana cara membuat surat gugatan, itu biasanya ada layanan yang namanya posbakum di pengadilan agama. Jadi di sana silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mendaftarkan silakan arahkan ke sana di posbakum. Di sana ditanyakan apa pekerjaannya, namanya siapa, terus permasalahannya apa. Di sana langsung seperti kita hari ini, kita diskusi, bukan diskusi ya, kayak bertanya, mereka jawab. Setelah itu selesai, itu didesakkan ke pendaftaran. Jadi di sana ada sebuah layanan namanya posbakum itu. Terkait dengan kuasa hukum yang dari keluarga ya, artinya yang mewakili keluarga itu harus mendaftarkan dulu. Artinya yang mau mendaftarkan sebagai keluarganya itu ada surat khusus, ada surat kuasa khusus yang mana didaftarkan ke pengadilan. Baru itu dinyatakan sebagai kuasa hukum dari penggugat itu. Yang mana penggugat itu tidak datang langsung gitu. Jadi tapi itu harus benar-benar dari keluarganya yang penggugat itu. Gitu. Ya, itu bicara prakteknya ya, bicara praktek. Kalau saya tadi banyak bicara teorinya ya, normatifnya gitu kan. Tapi tambahan penjelasan dari Mas Osri ini penting ya, karena prakteknya juga harus diketahui oleh kita ya. Jadi kalau Anda bingung membuat surat gugatan, hanya pandai bercerita saja apa yang mau digugat begitu, ya tinggal dia datang saja ya ke pengadilan. Nanti di sana ada posbakum ya. Biasanya di situ banyak, kalau saya temui pernah itu mahasiswa-mahasiswa yang sudah senior ya, yang sudah hampir lulus magang di situ, Mas. Iya. Bantu merumuskan ya. Merumuskan gugatan dari para penggugat yang tidak bisa merumuskan sendiri isi gugatannya. Ya, dia bisanya cuma cerita saja, nanti dirumuskan, dibantu dirumuskan ya. Tentang masalah kuasa khusus ya, sudah ada prosedurnya. Pengadilan sudah punya teknis ya, bagaimana melaksanakan dibolehkannya menggunakan kuasa khusus ya. Tapi itu tetap atas izin pengadilan ya. Jadi siapa yang ditunjuk dari keluarganya ya itu nanti tinggal diajukan saja ya. Nanti pengadilan yang akan memberikan izin dengan prosedurnya ya. Saya kira itu untuk kuliah kita pada pertemuan yang ketiga ya. Kita sudah banyak membahas tentang bagaimana proses mengajukan permohonan dan gugatan ya. Apa saja isi dalam surat gugatan itu ya. Nanti kita akan tindak lanjuti diskusi kita ini dalam forum yang lebih besar. Nah, nanti kita punya kesempatan luring ya, bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam kuliah luring ya. Atau Mas Os nanti juga bisa kita berikan kesempatan untuk dijawab dengan menggunakan video ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bertebaran di grup WA, di classroom ya, atau di komentar ya, itu didata, diinventarisir
Ya, kemudian kita jawab menggunakan video seperti ini juga Iya. bisa ya. Nah, mungkin itu juga cara yang baik di masa pandemi gitu ya. Saya kira itu cukup. Saya serahkan kepada yang membuka. Yang membuka juga harus yang menutup Menutup. begitu. Oke teman-teman, mungkin itu dari tadi kita sudah membahas lebih rinci lagi ya. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita selama pandemi. Tentunya jangan khawatir, kita akan ada luring juga. Dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa terus semangat untuk belajar di tengah pandemi. Oke, mungkin dari saya dan kita semua cukup, kami semua cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya akun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.